Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, pasal 22, ayat 34 sampai dengan 40. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengar bahwa percakapan yang ada di sana adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dan di antara orang Farisi itu ada seorang ahli Taurat. Karena sesuatu hal, yaitu karena orang Saduki dibungkam oleh Tuhan dalam, saya katakan, perdebatannya. Orang Farisi ini juga ikut serta mengajukan pertanyaan sebagai bagian dari mencobai Tuhan Yesus. Mungkin pikirannya seberapa dalam Tuhan Yesus memahami dan seberapa mengertinya Tuhan. Pertanyaannya, guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Karena seorang ahli Taurat semestinya ya memang menanyakan tentang hukum itu. Jawabannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ada beberapa hal yang seringkali kita lupakan dalam hukum ini adalah kelanjutan dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ini yang seringkali dilupakan. Hanya biasanya kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, lalu apa belakangnya? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah sama dikatakan oleh Tuhan Yesus, sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang hanya biasa mengatakan secara dangkal, kasihilah sesama manusia. Tetapi seperti dirimu sendiri itu jarang diungkapkan dengan tegas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sampai di mana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Sampai di mana kita mengasihi sesama kita? Apakah benar kita mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati,
mantep, sukarela, ikhlas, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Coba kita rasakan lagi. Sampai hari ini, masihkah kita biasa-biasa saja, sekedarnya saja? Tidak. Tuhan mengatakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu bagaimana mengasihi sesama? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, mengasihi dirinya sendiri atau tidak? Mengasihi diri kita sendiri atau tidak? Merawat diri kita sendiri atau tidak? Menyenangkan diri kita atau tidak? Membuat kita bahagia atau tidak? Itu yang semestinya juga dilakukan untuk orang lain. Jadi kita menyenangkan diri kita, semestinya juga menyenangkan orang lain. Kita membahagiakan diri kita, semestinya juga membahagiakan orang lain. Sangat sulit Tuhan memberikan hukum itu dengan standar yang luar biasa tinggi. Mari kita berusaha untuk sampai ke sana, sedapat-dapatnya, sekuat mungkin. Kita belum tentu sampai 1/4, tetapi ya mari kita berusaha. Semoga Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu mendorong kita untuk menjadi orang yang mau mengasihi Allah. Orang yang mau mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berkah dalam.